Memang menang, tapi kurang meyakinkan. Itu adalah kalimat yang paling pas yang bisa gue utarakan untuk kemenangan Persija Jakarta. Alasannya kenapa gue akan bahas dan akan kupas tuntas di konten kali ini. Tapi sebelum gue kesana, gue mengingatkan kalian untuk like video gue. Kenapa? Karena kalau kalian like, algoritmanya mesin YouTube-nya membaca itu konten yang bagus, menarik untuk orang, dan YouTube-nya itu menyebarkan video gue kemana-mana. Jadi yang nonton lebih banyak dan apa yang gue sampaikan lebih menyebar luas. Kenapa gue pengen kayak gitu? Karena gue ingin menyisipkan pesan positif di sini, yang mana gue selalu mengingatkan kalian untuk selalu utamakan sholat wajib dulu sebelum nonton konten gue. Jadi lagi-lagi gue ingatkan, kapanpun waktu kalian nonton, entah itu zuhur, asar, maghrib, kapanpun waktunya, kalau bertepatan dengan waktu sholat, yang pasti kalian harus utamakan sholatnya dulu baru nonton gue. Gue nggak mau menjadi orang yang mengakibatkan kalian lalai untuk melakukan kewajiban kalian. Jadi maka dari itu gue selalu bersemangat setiap membuat video, karena bagi gue di sini ada mungkin ya ada amal jariah yang bisa gue dapatkan, insya Allah buat bekal gue nanti. Insya Allah. Oke. Gue mau langsung mulai. Siap-siap kalian. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang mencekam. Tapi di sini pembahasannya ringan-ringan aja. Gue ada sedikit sentilan-sentilan nanti ke pemain itu yang kalian suka. Tapi gue akan objektif. Gue akan menilai sesuai fakta. Gue nggak mengada-ngada dan gue nggak membawa perasaan gue. Jadi yang gue lihat, yang gue nilai. Oke, gue mulai yang pertama. Akhirnya Persija Jakarta memutuskan tren buruknya, kesulitan menang. Kita kalah dan seri banyak banget, yang mana kita di pekan berikutnya kita akan menghadapi Bali. Ini akan sulit, dan di sini adalah poin yang paling penting ketika kita menang kemarin lawan Persik Kediri. Mental kita naik, persiapan kita tentu lebih matang lagi, dan kita akan main di kandang juga nanti. Ini menjadi bekal yang sangat menguntungkan untuk Persija Jakarta. Oke, jadi gini. Terlepas dari Persija main bagus atau jelek, tapi pada intinya kita itu menang. Mau main bagus, mau main jelek, kita menang. Memang nggak harusnya begitu. Cuman kondisi kita ya sekarang kayak gitu adanya. Gue selalu ngomong, kalau gue nggak bisa berharap banyak dengan Persija saat ini, gue bisa berharap sama Persija nanti di paruh kedua aja. Setelah bursa transfer dibuka, mungkin Persija akan gila-gilaan transfer di sana. Walaupun agak sulit di bursa transfer itu ya, di paruh musim itu selalu sulit karena pemain masih terikat kontrak sama klubnya. Tapi gue rada-rada berharap kalau misalkan Persija akan bangkit nanti setelah paruh musim gitu. Nah, yang sekarang ini setiap pertandingan gue deg-degan. Makanya gue nggak sangat berharap kalau Persija bermain bagus di setiap pertandingannya. Yang penting menang aja dulu kayak kemarin. Mainnya bagus apa enggak? Dibilang bagus juga nggak bagus-bagus amat. Karena apa? Karena Persija berhasil menang itu bukan dengan strategi yang Persija jalankan. Nanti gue akan bahas ke masalah strateginya. Oke? Senang luar biasa, bahagia, bergembira, tapi nggak sepenuhnya. Kenapa? Karena salah satu pemain kita orang tuanya meninggal. Aji Kusuma, orang tuanya meninggal dunia. Dan gue mau mengajak kalian untuk kita doain semua. Kita doain orang tuanya Aji Kusuma supaya diterima amalnya semuanya. Kebaikan-kebaikannya diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus kuburannya diterangkan sama Allah. Dan jika dia ada salah atau yang disengaja ataupun nggak disengaja, semoga Allah memaafkan, dan semoga orang-orang yang pernah tersakiti kalaupun ada memaafkan, dibukakan pintu maaf selebar-lebarnya untuk orang tuanya Aji Kusuma ini. Insya Allah kita doain aja. Kalian aminkan, nggak usah di kolom komentar juga, aminkan dalam hati kalian dan kalian doakan juga. Bagus kok itu. Oke? Jadi menang tapi nggak bahagia, inilah maksud gue. Karena lo sulit ketika lo ingin berbahagia tapi temen lo, untuk pemain ya, temen lo sendiri ada yang lagi merasa sedih gitu. Makanya Firza Andika melakukan selebrasinya itu emosional banget. Dia sampai, gue rasa dia sampai meneteskan air mata. Terus dia membentangkan baju Aji Kusuma, keep strong Aji Kusuma. Dan Niko juga ditanya wartawan dan dia mendedikasikan kemenangan ini untuk Aji Kusuma. Respect banget. Oke? Jadi lagi-lagi yang tadi gue ingetin untuk kita doakan semua untuk pemain kita, pemain Persija Jakarta, Aji Kusuma. Oke? Nanti gue akan ke tenis nanti setelah ini. Jadi gue mau ada beberapa catatan dulu di pertandingan kemarin. Kayak ada ditanya sama wartawan, Thomas Doll, lo tanggapan lo gimana ketika ini Persik Kediri banyak pemain yang kartu kuning, banyak pemain yang cedera,
apakah ini menguntungkan Persija? Kata Thomas Doll, nggak juga. Soalnya kita apa? Ada 3 pemain kita yang nggak bisa main juga. Yang mana itu adalah andalan kita. Dari Skirido, ada Ami Manyu di situ yang menjadi andalan, dan ada Donitri. Jadi kalau dibilang kita kemarin beruntung, nggak juga. Kita juga pincang skuadnya. Nggak melulu pemain lawan cedera bajak terus kita diuntungkan. Nggak juga. Ternyata benar. Gue pikir sebelumnya itu pemain kita akan main dulu, dan nanti setelah game baru dia pada gabung ke timnas. Ternyata enggak. Pas game lagi mulai pun dia udah pada gabung ke timnas. Agak kesel sedikit Thomas Doll. Cuman dia bilang ini udah kita sepakati dan kita menyerahkan pemain kita ke timnas Indonesia. Yang mana ini di luar jadwal FIFA. Lagi-lagi nggak apa-apa. Demi negara tercinta kita harus support 100%. Oke. Catatannya apa di pertandingan kemarin? Yang pertama Andre Tani ini udah berulang kali melakukan spekulasi gerakan yang bisa dibilang blunder juga, maju terlalu jauh dan kecolongan. Di pertandingan sebelumnya juga dia pernah kayak gitu, pertandingan kali ini juga dia pernah kayak gitu. Kalau gue ditanya, lo kalau jadi Andre Tani, apa yang bakal lo lakuin pas ketika serangan kayak gitu? Ya gue pun akan maju sama. Memang itu udah aturannya memang harus maju. Cuman majunya ini feelingnya aja. Gue rasa kemarin dia nggak dapat feelingnya karena pas dia maju agak ragu. Terus tetap jadinya kecolongan gitu. Blunder nggak? Blunder banget. Bisa dikritik nggak? Ya kritik aja, nggak ada urusan. Mau dia kapten, mau dia siapa, gue nggak ada urusan. Gue nggak kagok, nggak ada urusan. Jadi ketika ada pemain salah, Andre Tani bisa ngomel-ngomelin. Ketika Andre Tani yang salah, pemain mungkin nggak ada yang berani ngomel, ya gue aja ngomel. Gue wakilin. Blunder nggak? Blunder. Kenapa dia kayak gitu? Banyak yang komentar, dia bilang mungkin pemain ini udah ada di zona nyaman. Apapun yang dia lakukan, dia mau blunder, dia mau main jelek, dia mau apa, posisi dia tetap aman. Maka dari itu dia seperti main santai-santai aja tanpa beban gitu. Padahal orang-orang banyak banget yang komentar, udah waktunya Cahya dikasih kesempatan, Gue setuju apa enggak? Setuju banget, regenerasi itu harus. Cuman di tengah-tengah kompetisi ini agak riskan. Biarkan Andre Tani dulu main, dan dia kapten juga. Tapi ya namanya pemain bola ada waktu-waktunya. Ada waktunya dia bermain, ada waktunya dia diganti dengan pemain yang lain. Untuk saat ini ya bagi gue Andre Tani masih layak untuk main. Karena ya blundernya sekali tapi save-nya juga banyak banget gitu. Jadi selamat aja kemarin kita menang. Kalau enggak, gue yakin kolom komentar itu lebih dari 5.000 orang yang komen ke sana sih. Gue tadinya juga mau komen, tiba-tiba kita menang. Jadi pas menang, udahlah. Jadi tadinya gahar, terus jadi reda lagi, jadi nggak jadi komen. Cuman gue mau ke sini komen nggak bisa, gue masih diblokir sama dia. Gue mau bikin akun baru, ngapain repot amat segala gue mau komenin Simic. Ya udah, eranya gue merasa terwakilkan sama kalian yang udah komen ke Simic. Kenapa mesti dikomen? Ada-ada aja dia orang. Dia main sebentar, terus dia cedera, berangkat ke negerinya, balik lagi. Dia main lagi, cedera lagi sekarang. Memang kontribusi kalau main, tapi pas main kenapa harus cedera gitu. Jadi baru menit ke-29 dia cedera, yang harusnya ada kuota untuk pertukaran pemain di akhir-akhir pertandingan. Itu harus dirugikan dengan Simic yang harus keluar di menit-menit awal. Rugi nggak? Rugi banget gitu. Jadi gue ngeliatnya kayak Simic agak sedikit emosi gue pas setelah pertandingan. Gue bilang, ini orang niat nggak sih? Tujuannya apa sih ini orang main di Persija? Gue heran. Kayaknya nggak pernah mau main full gitu. Dia menit 30 kayak udah ngerasa capek, terus ngerasa kayak udah nggak ada peluang nih. Gue kacau juga sampai akhir nih. Tiba-tiba dia cedera gitu. Padahal kalau gue ngelihat gerakannya itu kayaknya nggak membuat dia cedera. Itu emosi gue pada saat setelah pertandingan. Setelah udah lama, udah kita menang, terus udah beres pertandingan, masih emosi gue. Gak apa-apa ya, namanya juga Simic. Gue berharap dia dikeluarin dari Persija. Kalau dia ngegolin, lu jangan girang bang. Gue girang. Emang tim gue ngegolin, gue gak boleh girang. Cuman demen gak lo sama Simic? Kagak. Apa adanya, gue ngomong apa adanya, objektif aja. Masa gue nggak suka mesti pura-pura suka karena kebanyakan orang suka? Nggak demen gue sama dia, selesai sampai di situ. Kalau dia nggak golin, ya gue girang. Masa gue nggak girang tim gue nggak golin? Bukan karena dianya, tapi karena Persijanya yang dapat angka. Oke? Apalagi terus banyak nih gue. Simic udah. Sekarang gue mau ke teknis deh dikit deh. Gini.
Biasanya Persija pakai 3 back seperti biasa, itu udah umum dari awal juga kita main pakai 3 back. Bisa nyerang apa enggak? Bisa. Tanpa Rico pincang iya, tapi kita masih bisa nyerang. Cuman di finishing aja kita agak berantakan gitu di awal-awal pertandingan. Jadi agak kesulitan. Nyerangnya udah oke, penguasaan bolanya udah oke, semuanya udah oke. Tapi kita masih kecolongan kegolan. Itu yang bikin Thomas Doll panik. Eranya di babak 1 selesai, di babak kedua, nah dimulai menit 60 ini Thomas Doll mulai mengeluarkan strategi jitunya. Apa itu? Full power dari Persija Jakarta. Full attack, all out attack. Kalau KTPS nyerang total. Akhirnya Thomas Doll memasukkan kalau nggak salah mana? Witan Sulaiman di situ dimasukin. Terus Samosir juga Samosir masuk emang dari awal. Beresikonya kenapa? Karena Thomas Doll merubah dari 3 back menjadi 4 back. Kudela yang tadinya center back itu dimajuin ke depan, ke tengah maksud gue. Jadinya Hansamu sama Ferrari duet di situ, Rio Fahmi di kanan, dan Bias di akhir-akhir main di posisi sebelah kiri. Kudela dilema memang. Kalau di back dia bagus banget, kalau di tengah juga dia bagus. Buktinya apa? Firza Andika pun umpan terobosan dari Kudela. Jadi Kudela itu passing menjadikan itu sebuah gol dan dia mencetak gol dari titik penalti. Ini orang Kudela ya repot ya. Kalau kita pasang di tengah, belakang kita kekurangan, kita pasang di belakang, tengah kita juga butuh sama dia gitu. Jadi harusnya di copy paste jadi 2 biji ini Kudela nih. Oke, terus Witannya ada Nico juga di kanan di sana main. Rio Fahmi masih ada, Samosir depan sama Witan Sulaiman. Gayos, gue ngelihat Gayos di babak 1 ya, mainnya dia ngotot banget ya. Dia bener-bener kayaknya pengen nunjukin gitu. Gayos bagus banget. Lu jangan berharap dia ngegolin, karena bukan tugasnya dia ngegolin. Dan jangan berharap dia nyeleding, bukan tugasnya dia. Dia penyeimbang di lini tengah, dan itu berhasil berjalan. Kenapa diganti? Karena Thomas Doll ingin merubah cara nyerangnya. Thomas Doll pengen main kebut, pengen main nyerang, dan total penyerangannya itu. Nico dimasukin, Witan dimasukin, nyerang gila-gilaan. Akhirnya kita berhasil mendapatkan peluang dan Witan dilanggar situ di titik penalti, dan akhirnya wasit yang luar biasa penampilannya terbaik di seluruh antero bumi ini. Wasit kita itu namanya siapa gue lupa, padahal gue post tuh isi wasit itu tuh. Bikin pusing. Untung kita menang tuh wasit, tapi tetap aja masih diserang sama anak Jackmania. Oke. Terus ya udah, akhirnya kita berhasil menang di menit-menit akhir lewat gol dari Kudela. Yang paling gue perhatikan, yang paling menonjol dan yang paling tersita di pikiran gue adalah Raihan Hanan. Gila, luar biasa. Ini pemain fenomenal. Ini adalah pemain masa depan Persija Jakarta dan masa depan bangsa Indonesia. Ini orang bagus banget mainnya, ngotot. Dengkulnya udah sakit, kakinya udah sakit, jatuh bangun, masih berjuang. Versi gue nggak tahu versi aslinya. Versi gue dia adalah pemain terbaik di Persija kemarin. Nggak cuman kemarin, dia sebelumnya juga bagus. Di Timnas juga bagus mainnya. Bahkan pertama kali Persija main di JIS itu yang gol Rico Simanjuntak, yang asis kaki-kaki luar itu juga Raihan Hanan yang asis kalau kalian ingat. Ini orang nggak pernah nggak bagus mainnya, bagus banget. Insya Allah biasanya pemain ini kalau misalkan dipuji terus tiba-tiba blee mainnya. Tapi mudah-mudahan Raihan Hanan nggak begitu. Mudah-mudahan Raihan Hanan konsisten. Dan ini orang memang bagus banget. Tuh keturunannya juga keturunan pemain sepak bola semua. Jadi darahnya, semangatnya, skillnya semuanya udah cocok banget. Mudah-mudahan dia dipertahankan Persija untuk jangka yang panjang banget itu. Dan gue berharap kalau dia bisa jadi the next-nya Rico Simanjuntak. Keren, luar biasa ini orang. Oke. Setelah pertandingan, Thomas Doll ditanya, dan ini adalah kutipan dari Thomas Doll. Dibilang kayak gini, tentu saya sangat senang, terlebih kami memenangkan laga pada menit akhir. Setelah melakukan perubahan di babak kedua, yang tadi gue dibilang, para pemain langsung menunjukkan gaya bermain yang berbeda. Memang strateginya berbeda, dari 3-5-2 atau 3-4-3 langsung berubah jadi 4 back, dan itu memang total berubah gaya mainnya. Oke? Bukan permainan yang terbaik, setuju, tapi setiap pemain menunjukkan reaksi yang bagus, dibilang. Mereka mencoba semua peluang. Dari sana mereka berhasil menciptakan gol pertama dan gol kedua dari penalti. Terus dia bilang ini menambah kepercayaan diri timnya karena kita mau ngelawan Bali, ini penting banget. Setelah 5 laga kami gagal meraih kemenangan, dia bilang. Kemenangan ini menjadi modal dasar kita
untuk melawan Bali United. Jadi Balinya pun nggak lagi di performa yang bagus. Dia kemarin dikalahin sama Rans Nusantara di kandang sendiri 2-1 skornya. Dan dari gaya mainnya pun Bali nggak bagus-bagus amat gitu. Jadi Bali lagi nyungsep permainannya, Persija lagi naik permainannya. Ya kacau aja kalau kita mesti kalah di kandang lagi masalahnya ini. Tapi lawannya guling-guling FC agak repot juga emang. Tapi nggak, gue yakin banget kalau ini menjadi titik baliknya Persija Jakarta. Sekarang kurang apa lagi? Grafik lagi naik, Bali grafik lagi turun, dan kita main di kandang tentu grafik kita naiknya bakal harusnya 2 kali lipat. Jangan sampai kecolongan lagi, jangan sampai lemas lagi, jangan sampai kalah lagi. Mau sampai kapan? Konsisten itu sangat perlu di dunia sepak bola, oke? Dan kayaknya tadinya isunya mainnya di GBK ya. Gue juga berharap banget main di GBK, tapi kayaknya dia mainnya sekarang di Patriot. Kenapa ya? Mungkin menurut gue karena ada sanksi yang kita membatasi penonton, cuman 80% yang boleh, 20%-nya nggak boleh diisi. Ya tadinya mau di GBK mungkin rugi atau gimana, jadi kayaknya ke Patriot. Gue masih belum tahu apakah Patriot atau GBK. Gue pengennya GBK karena krusial banget, kita lawan Bali kita harus menang. Oke? Sekian dari gue, panjang juga gue bikin video ternyata. Nanti kalau gue ada ingat-ingat lagi, gue bikin video lagi. Lawan Bali, insya Allah gue bikin analisanya ketika dia melawan Rans kemarin. Apa-apa aja yang mesti kelemahan dari Bali United. Terus Persija mesti gimana kalau kita mau ngalahin Bali United. Titik mana gue paling seneng ngelihat titik mana dari tim lawan kita yang lemah yang bisa kita hajar gitu. Kita nggak akan bocorin strategi kita, tapi kita bongkar total strategi lawan kita. Oke, sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.